Slenderman itu tingginya 2 meter lebih, nggak punya muka, pakai jas hitam rapi, dan dulu cukup buat bikin internet nggak bisa tidur selama berbulan-bulan. Tapi itu tahun ke 2009, waktu internet masih polos, orang masih percaya sama foto blur, dan belum ada yang kepikiran buat nge-fact check hantu. Sekarang kalau Slenderman muncul di hutan, dalam 3 menit udah ada yang nge-livestream dia, pasang green screen, dan minta orang subscribe sebelum kabur. Dan ini bukan hiperbola. Setiap ancaman baru langsung dikonsumsi, dimonetisasi, terus dilupain dalam 2 minggu. Begitulah cara kerja dunia sekarang. Masalah pertama Slenderman adalah kekuatan utamanya itu ketidakpastian. Kamu nggak tahu dia nyata atau enggak, dan nggak tahu dia ada di mana. Tapi orang zaman sekarang udah hidup dalam ketidakpastian total setiap hari. Ekonomi nggak jelas, berita nggak bisa dipercaya, semuanya jadi serba membingungkan. Slenderman datang bilang kamu nggak tahu aku nyata atau enggak. Dan orang cuma jawab, ya sama kayak status BPJS gue, so what, next. Masalah kedua, Slenderman butuh kegelapan. Dia butuh hutan, butuh malam, butuh mangsanya sendirian, jauh dari orang lain, tanpa sinyal internet. Tapi kita nggak pernah beneran sendirian. Kita selalu online, selalu ada di grup chat, selalu ada notifikasi yang minta perhatian setiap 3 detik. Slenderman nunggu sendirian di ujung hutan, tapi mangsanya lagi video call sambil minta dikirimin uang, dan nyalahin sinyal yang jelek. Masalah ketiga, Slenderman nggak punya konten, nggak ada akun, nggak ada posting, nggak ada backstory yang bisa di deep dive sama orang iseng. Zaman sekarang kalau mau ditakuti, kamu butuh lore, butuh video penjelasan berjam-jam, butuh fan wiki, dan thread panjang yang ngebahas asal-usul kamu. Slenderman nggak punya itu, dia cuma tinggi, tanpa muka, muncul di hutan. Orang-orang bakal bilang karakternya dangkal dan langsung nutup tab. Terus bayangin kalau Slenderman sadar masalah ini dan nyoba bikin konten. Dia posting foto diri sendiri di hutan pakai filter grainy, dapat 11 like. Sementara seekor kucing yang ketiduran di atas keyboard dapat 2 juta tayangan. Dan itu bukan kritik buat kucingnya, tapi kritik buat kita. Kalau Slenderman mau bertahan, dia harus rebranding total. Itu artinya dia harus mulai dari nol dan melupakan semua jati dirinya sebagai monster. Dia harus posting konten motivasi, collab sama pengulas makanan, dan bikin vlog sehari-hari jadi makhluk tanpa muka di semua platform sekaligus. Dan lucunya, itu bakal berhasil. Dalam 3 bulan dia udah dapat brand deal produk skincare, dan nggak ada yang ingat dia makhluk horor. Slenderman sekarang ada di kaos anak-anak, jadi karakter game yang bisa dibeli skinnya, ada di toko mainan di sebelah Hello Kitty. Rasa takut itu hidup dari ketidaktahuan. Tapi zaman sekarang semua hal langsung dianalisis dan dijelasin oleh video esai berdurasi 3 jam. Begitu sesuatu udah sepenuhnya dijelasin, rasa takutnya hilang dan yang tersisa cuma trivia. Slenderman sekarang cuma bahan kuis internet. Masalah berikutnya, Slenderman itu makhluk hutan. Tapi hutan beneran sekarang udah penuh sama pendaki yang sibuk foto-foto buat diunggah. Dia nyoba tampil misterius dan ada turis yang langsung nyamperin minta foto bareng dan nanya, "Mas dari daerah mana? Kostumnya bagus banget." Lalu ada masalah algoritma. Slenderman nggak konsisten posting, nggak ada jadwal konten, jadi jangkauannya bakal dikubur algoritma dalam seminggu. Kalau mau naik lagi, dia harus posting 3 kali sehari, harus bikin konten relate, dan harus ada hoodie 3 detik pertama. Bayangin Slenderman bikin konten relate. Hai guys, hari ini gue mau ngomongin gimana rasanya jadi entitas tanpa wajah di tengah masyarakat penampilan. Dan yang paling gila, itu bakal dapat penonton. Orang-orang bakal relate dan komen, ini gue banget, gue juga ngerasa invisible di kantor. Kenapa kita butuh Slenderman? Soalnya manusia butuh takut yang bisa dikontrol. Takut yang ada tombol off-nya dan bisa dimatikan kapan saja. Slenderman itu bukan tentang dia. Ini tentang kita yang butuh sesuatu yang terasa berbahaya tapi nggak beneran bisa nyakitin kita. Dia bukan monster, dia jasa hiburan. Semacam wahana horor yang buka dan tutup sesuai jadwal. Dan jasa hiburan bisa bangkrut. Tapi yang beneran menyeramkan bukan Slenderman-nya, tapi hal-hal yang nggak bisa kita jadiin konten. Gak bisa dijelasin, dan gak punya bentuk. Kesepian itu menakutkan tapi gak punya muka. Kecemasan itu gak bisa di screenshot. Kehilangan arah hidup gak bisa kamu lawan dengan center. Slenderman paling gak punya bentuk, punya nama, bisa diceritain. Dulu itu cukup, sekarang itu gak cukup buat bikin kita berhenti scroll. Mungkin bukan Slenderman yang gak relevan. Mungkin kita yang udah gak bisa takut sama cara yang bener lagi. Dan itu masalah besar. Atau mungkin kita udah jadi Slenderman. Tinggi di mata orang lain, tanpa ekspresi yang beneran kelihatan, muncul tiba-tiba di layar orang. Pokoknya Slenderman gak akan bisa hidup di zaman sekarang.
Tapi kita juga nggak tahu apakah kita lagi hidup beneran atau cuma konten. Nunggu diupload, nunggu dilupakan, dan nunggu buffering yang nggak pernah selesai.